Salam semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong, di sesi belajar matematika secara tutorial online. Kali ini kita masuk ke vektor bagian ke-7 yang akan membahas perkalian skalar vektor di R3. Baiklah anak-anak sekalian, semoga penjelasan dan contoh soal yang akan kita pelajari bersama dapat kamu pahami dan pelajari dengan baik. Selamat mengikuti. Kita mulai tutorial kita kali ini. Nah, misalkan vektor OA dan vektor OB dinyatakan dalam vektor kolom, di mana vektor A ini memiliki elemen X1, Y1, dan Z1, dan vektor B memiliki elemen X2, Y2, dan Z2. Maka hasil kali skalar dua vektor A dan B adalah merupakan hasil penjumlahan dari setiap perkalian baris pada vektor A dan vektor B. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor A kali vektor B itu sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. Di mana tadi X1, Y1, dan Z1 itu adalah elemen dari vektor A, sementara X2, Y2, dan Z2 itu adalah elemen dari vektor B. Jadi kalau kita lihat X1 ini baris 1 dikalikan dengan elemen baris 1 pada setiap vektornya ya, berarti X1 kali X1, kemudian baris kedua Y1 dikali Y2, dan baris ketiga Z1 dikali Z2. Nah, langsung saja kita perhatikan contoh yang pertama. Misalkan vektor A dan vektor B adalah vektor yang mewakili ruas garis berarah OA dan OB. Maka tentukan nilai vektor A kali vektor B untuk setiap pasang titik A dan B berikut. Nah, di dalam pengerjaan soal, ada baiknya kalau kita menyajikan vektor itu dalam bentuk vektor kolom, sehingga kita akan lebih mudah untuk melihat elemen-elemen yang akan kita kalikan. Nah, untuk contoh soal yang pertama, maka vektor A itu boleh kita sajikan dalam vektor kolom menjadi min 1, 2, 3. Dan vektor B itu sendiri boleh kita sajikan dalam bentuk vektor kolom yang entry-nya atau elemennya adalah 4, 2, dan 1. Nah, hasil kali vektor A dengan vektor B itu adalah hasil kali dari perkalian setiap barisnya. Minus 1 kali 4 untuk yang baris 1 dikali elemen baris 1 dikali dengan elemen baris 1. Kemudian ditambah elemen baris keduanya adalah 2 kali 2 tambah hasil kali dari perkalian elemen yang baris ketiga, berarti 3 kali 1. Sehingga hasilnya adalah minus 4 tambah 4 tambah 3, berarti minus 4 tambah 4 itu 0, kemudian 0 tambah 3 hasilnya adalah 3. Sehingga dapat kita peroleh hasil skalar dari dua vektor A dan B adalah 3. Nah, kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Nah, pertanyaannya masih sama, tugas kita adalah menentukan hasil kali vektor A dan vektor B. Untuk vektor A itu kita sajikan dalam bentuk vektor kolom menjadi 2, 5, minus 2, dan vektor B itu kita sajikan dalam vektor kolom berarti min 1, 4, 4. Nah, tugas berikutnya adalah menghitung hasil kali vektor A dengan vektor B. Kita lakukan cara yang sama dengan mengalihkan elemen baris 1 dengan baris 1, elemen baris 2 dengan baris 2, dan elemen baris 3 dengan baris 3. Kalau kita peroleh 2 kali minus 1 tambah 5 kali 4 tambah minus 2 kali 4 sama dengan minus 2, itu dari 2 kali minus 1 tambah 20 kurang 8. Hasil akhirnya minus 2 tambah 20 itu 18, 18 kurang 8 berarti hasilnya 10. Maka untuk bagian kedua, hasil kali vektor A dan vektor B-nya adalah
10. Kemudian kita lihat kembali ke materi di awal. Nah, perkalian vektor itu boleh seperti yang kita lakukan untuk contoh soal yang pertama, di mana hasil kali vektor A dan vektor B itu adalah betul-betul bilangan skalar, dan vektor A dan vektor B-nya sendiri itu tidak ada membentuk sebuah sudut. Nah, kita lihat untuk bagian kedua, ini apabila kedua vektor A dan vektor B itu membentuk sebuah sudut tertentu, maka perkalian skalar dua vektor ini adalah sebagai berikut. Nah, vektor A kali vektor B adalah, nah ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus theta. Jadi kosinus dari sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B tersebut. Oke. Nah, kita perhatikan contoh yang berkaitan dengan teori yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah alfa, ini sebesar alfa. Nah, tentukanlah berapa besarnya alfa tersebut, atau tentukan besarnya berapa sudut yang diapit antara vektor A dan vektor B. Kalau kita tuliskan bentuk umumnya tadi, vektor A dikali dengan vektor B, itu hasilnya adalah panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus sudut yang diapit. Nah, karena di soal nomor 2 sudut yang diapitnya itu dinyatakan alfa, maka kita buat untuk ini juga kosinusnya adalah kosinus alfa. Nah, langkah pertama kita menentukan dulu berapa sebenarnya hasil perkalian dari vektor A dan vektor B. Oke, kita hitung dulu. Kita hitung di tempat yang lain. Nah, vektor A kali vektor B, vektor A kali vektor B. Kita bisa langsung lihat ya. Kita langsung kalikan ini. 2, ini elemen baris 1, kita kalikan dengan elemen baris 1. Seperti 2 kali 4, 2 kali 4, kemudian tambah 3 kali minus 6, kemudian tambah 5 kali 2. Kita buat dulu pembatasnya. Oke. Kita selesaikan, hasilnya 2 kali 4 itu 8, 3 kali minus 6 itu adalah minus 18, kemudian 5 kali 2 adalah positif 10. Sehingga hasil akhirnya 8 dikurang 18 itu adalah minus 10, minus 10 ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, ternyata perkalian vektor A dan B itu adalah 0. Maka kita lanjut ke sebelah kiri. 0 sama dengan vektor A, kemudian kali vektor B kali kosinus alfa. Nah, kalau kita mau menghitung kosinus alfa, berarti ini kan 0 bagi dengan panjang 0, kita bagi dengan 0 bagi dengan panjang vektor A dan panjang vektor B. Nah, 0 mau dibagi berapapun hasilnya kan tetap 0. Sehingga kita peroleh bahwa kosinus alfa adalah 0. Nah, kita kembali ke tabel nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Kosinus berapakah supaya nilainya 0? Maka sudut yang nilai kosinusnya adalah 0 adalah 90 derajat. Gitu. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya yang masih berkaitan dengan perkalian vektor yang mengapit sebuah sudut. Diketahui vektor U dan vektor V adalah saling ortogonal. Nah, ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, bahwa arti dari ortogonal ini adalah tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus itu sudutnya siku-siku. Nah, besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Dan kita ketahui bahwa untuk perkalian dua vektor itu kan membutuhkan nilai cos. Nah, karena sudutnya siku-siku dan 90 derajat, maka kosinus 90 itu kan nilainya adalah 0 ya. Karena vektor U, kita buat sini. Kita buat keterangannya. Vektor U itu tegak lurus terhadap vektor V. Artinya apa?
sudut antara vektor U dan vektor V itu adalah 90 derajat. Lanjutannya apa? Kosinus 90 derajat itu adalah 0. Nah, sehingga nantinya kalau kita buat U kali V itu sama dengan 0. Ini dia untuk khusus untuk yang dua vektor yang saling tegak lurus atau ortogonal. Nah, jadi kita kalikan vektor U dan vektor V itu hasilnya pasti 0. Nah, kemudian vektor U dan vektor V ini kan disajikan dalam bentuk kombinasi linear. Ini juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nanti I itu mewakili elemen baris 1, ya. I mewakili elemen baris 1, J mewakili elemen baris kedua, dan K mewakili elemen baris ketiga. Nah, untuk vektor V, dia langsung kombinasi linearnya J dan K, gitu. Sehingga I-nya kan tidak ada. Kalau I-nya tidak tertulis, berarti kita anggap bahwa elemen baris pertamanya itu adalah 0, gitu. Atau koefisien I-nya itu adalah 0. Kalau kita nyatakan vektor U ke dalam bentuk vektor kolom, maka kita buat dia menjadi 3M minus 2. Dan vektor V kalau kita sajikan ke dalam bentuk vektor kolom, nah karena dia I-nya tidak ada, maka kita buat 0 untuk elemen baris 1, kemudian 12, kemudian 5. Ini dia. Sehingga karena vektornya itu adalah ortogonal, berarti hasil kalinya adalah 0. Nah, kita lanjut. Vektor U kita kali dengan vektor V, nanti hasilnya pasti 0. Nah, kita kalikan ya, baris 1 dengan baris 1. 3 kali 0 tambah M kali 12 tambah minus 2 kali 5, ini hasilnya adalah 0. Kita rapikan penulisannya supaya tanda sama dengannya sejajar. Oke. Kita lanjut hitungannya. 3 kali 0 itu adalah 0, 12M kali 12 adalah 12M, kemudian minus 2 kali 5 adalah minus 10. Nah, kemudian 12M sama dengan 10, kita pindah ruaskan sehingga kita peroleh bahwa M sama dengan 10 per 12. Kalau disederhanakan, ini sama-sama dibagi 2 ya, berarti 5 per 6. Ini juga kita rapikan penulisannya bahwa tanda sama dengan itu memang harus sejajar penulisannya dengan tanda per. Oke. Sehingga M adalah 5 per 6. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya untuk bagian B. Sama kasusnya dengan yang bagian 3A. Dengan keterangan bahwa vektor U dan vektor V itu adalah saling ortogonal. Kalau ortogonal berarti kita buat saja bahwa vektor U kali vektor V ini hasilnya nanti adalah 0. Langkah berikutnya kita akan mengubah vektor U ini ke dalam vektor kolom menjadi 4 minus 2, 5 kali vektor V 8 minus M kemudian 7 sama dengan 0. Kita kalikan 4 kali 8 itu adalah 32 minus 2 kali minus M, berarti menjadi positif 2M. Ingat, perkalian negatif dengan negatif maka hasilnya menjadi positif. Tambah 5 kali 7 adalah 35 sama dengan 0. 32 tambah 35 maka hasilnya menjadi 67. Tambah 2M sama dengan 0, maka 2M sama dengan minus 67, dan M nilainya adalah minus 67 per 2. Oke, nanti nilai M yang kita peroleh untuk contoh yang kedua adalah minus 67 per 2. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah cara untuk mengalihkan dua vektor di R3, baik yang vektor yang tidak mengapit sebuah sudut ataupun vektor yang mengapit sebuah sudut. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu pahami dengan baik, dan sampai ketemu di tutorial pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan salam sehat.